إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Iman rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang diutus menjadi raja, terutama untuk memimpin perang Bani Israel pada waktu zaman Nabi Samuel, itu adalah Talut. Di antara kriteria sebagai pemimpin yang dipilih itu, Talut memiliki kekuatan fil ilmi wal jism. Dia mempunyai kekuatan dalam ilmu dan juga mempunyai fisik yang kuat. Walaupun itu disangkal, tetapi mereka membutuhkan sesuatu yang menenteramkan hati dan ciri bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kapuma lain ku tolot-tolotna teuing, tapi mun ieu bener diparentah diutus ku Allah jadi raja Talut teh, mereka yakin kalau Allah yang memerintah pasti bakal ada pertolongan bagi mereka. Nah, ikhwati rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari pun juga sama. Terkadang kita juga lain ku jama-jamana teuing, tapi saha anu ngirimna tamatak tenang. Abi dikirim ku anu, abi dikirim ku bupati, abi dikirim ku anu. Nah, itu menenteramkan karena siapa yang mengirimnya itu lebih penting. Nah, rahimakumullah, oleh karena itu ditanyakan cirinya di ayat yang selanjutnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata kepada Bani Israel itu, inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut. Di antara tanda-tanda bahwa Talut itu menjadi raja buat kalian, dia akan mendatangkan bagi kalian tabut. Ini ada kata tabut. Tabut di sini kata para ahli tafsir adalah sebuah peti yang selalu dibawa oleh Bani Israel kalau mengadakan peperangan. Apa isinya? Nah, di dalam ada fihi sakinatun wa baqiyatun mimma taraka al Musa wa al Haruna. Di sana ada ketenangan dan juga ada peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Nabi Harun. Nah, ikhwatibar rahimakumullah, di antaranya yang ditinggalkan di dalam tabut tersebut ada suhuf-suhuf. Di antaranya adalah 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa, the Ten Commandment ya. Kemudian juga tongkat Nabi Musa ada di sana dan peninggalan-peninggalan yang lain. Yang itu selalu dibawa ketika perang. Cuman pada suatu waktu tabut di sana karena memberikan ketenangan dan juga semangat ikan Bani Israel. Nah, musuh cerdik gitu mengambil, mencuri tabut tersebut. Tapi kan kakalang kabut dah hiji waktu mah justru jadi kelegeg teh ku sabab eueuh eta lain ingat kanu morena gitu. Jadi siga orang minta tulung ke Allah Subhanahu wa taala, taku Allah teh syariatna teh misalna yang syariatna teh hiji benda. Tah hiji waktu mah bener syukurna teh ka Allah, tapi kusabab digoda ke kamusyrikan di waktu mah benda atau jelema eta anu justru dipenta dikaramatkeun, ieu mah cenah boga kekuatan jeung sajabana, nepikeun ka geus maot oge dipepentakeun. Nah, da boga karamat. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi kita Allah Subhanahu wa taala ditakdirkeun ngalakungan musuh dipaok eta tabutna teh nepikeun ka kalang kabut teu fokus. Walaupun secara faktor psikologis bisa jadi ini merupakan keyakinan mereka terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lamun ieu
ciri ini yang Allah teh mau nulungan, dan betul ternyata mereka kalah setelah tabut tersebut dicuri. Nah, Allah alam bagaimana dengan syariat dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu berjalan, tetapi setelah tabut itu tidak ada, mereka itu ditindas, berperang itu kalah, kemudian juga anak-anak, kemudian juga istrinya dijadikan tawanan, diusir dari kampung halaman mereka, harta-harta mereka. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Samuel, ini pemimpin kalian itu Tolut, cirinya itu, maka dia bisa mendatangkan kembali tabut. Nah, ikhwatimbar rahimakumullah, siapa yang membawanya? Di sini dikatakan tahmiluhul malaikat. Yang tabut itu dibawa oleh malaikat. Ya lamun ku emutan biasa mah malaikat merenanya mawa eta tabut terus dibikin ka Tolut. Tapi kan ini terlalu tidak masuk akal, karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib, tidak bisa dilihat. Teu sapertos lamun misalna mawa barang terus dipasikeun sanes gitu. Maka ikhwatimar rahimakumullah, tahmiluhu malaikat di sini menunjukkan bukan malaikat secara dohir membawa kemudian masihkeun ka Tolut, bukan, tetapi ini menunjukkan bahwa benar-benar pertolongan dari Allah yang bisa membawa tabut itu balik lagi ke mereka. Allah alam dengan syariat yang seperti apa, tapi malaikat yang diperintahkan oleh Allah membawa barang tersebut sehingga bisa diambil kembali oleh Tolut. Jadi itu langsung serah tarima, tapi Tolut diberikan keterangan atau mungkin menemukan di mana, dan ternyata tabut itu ada di sana. Yang tidak bisa mungkin dengan akal sederhana, tabut yang sudah hilang, yang sudah dibawa jauh oleh musuh dan pasti dijaga juga didinya. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, maka itu ternyata sakinatun, mendatangkan ketentraman. Nah, ikhwatimar, maka ketentraman itu betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang menjadi syariat untuk datangnya ketenangan itu. Entah Bapak pun tanya mendompet kandel eusi, rekening eusian gitu nya, tenang. Mun kosong makan lempang oge. Nah, jadi hijau ketenangan itu adalah sesuatu yang bisa membantu apa yang kita perlukan gitu. Nah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala juga sama. Menikah, mempunyai suami dan istri itu akan mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Makanya disebut sakinah. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentunya inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya datang kembalinya tabut tersebut adalah tanda kekuasaan Allah bagi kalian, bahwa Allah akan membantu, karena Allah yang memberitahukan pada Samuel bahwa Tolut akan jadi pemimpin kalian, dan kalau kalian taat maka Allah menjamin itu. Nah, ini disebut dengan in kuntum mu'minin, karena tandanya itu sudah jelas. Nah, ikhwati umar rahimakumullah, baru setelah adanya tabut, mereka walaupun pada awalnya menolak Tolut untuk menjadi pemimpin mereka dengan alasan Tolut itu dari kalangan biasa, tidak mempunyai harta benda, bukan keturunan raja atau bangsawan, akhirnya mereka mau berperang bersama Tolut. Insyaallah kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.